Sampurasun, oke sekarang saya ada di tengah-tengah proses restorasi mesin Honda GL Magneotek ini dari Tangerang ya kalau nggak salah. Ini kebetulan sudah dibongkar dan kebetulan juga sebetulnya videonya ada proses bongkar, tapi ternyata setelah dicek ada beberapa file yang korup atau tidak bisa di play. Ya sudah, beginilah adanya. Jadi seperti terpotong, tapi kita lanjutkan saja videonya, nggak apa-apa. Untuk kendalanya, si mesin itu berisik, dan berisiknya suaranya ada di bagian atas atau bagian blockhead dan sekitaran bagian kopling ya. Dan untungnya ada file ketika saya menyalakan mesinnya. Nah, jadi kita lihat dulu video pas mesinnya sebelum dibongkar. Nah itu dia, bisa teman-teman dengar sendiri suara mesinnya kasar ya, terutama di bagian head dan bagian kopling. Dan kita cek satu persatu. Yang pertama dari kruk as. Oh ya, ini saya juga dapat note atau catatan dari yang punya mesin. Ini keluhannya suara kasar, oli rembes, kompresi loss mungkin ya, kickstarter kadang loncat ya, kayak kelinci ya. Mesin agak getar. Nomor 6 asap tipis ya. Kemudian nomor 7 RPM bawah kurang tenaganya. Kemudian nomor 8 kopling, bagian kopling ya, slip. Nomor 9 indikator netral, kadang nyala kadang tidak. Nomor 10 karburator, sebetulnya tidak ada masalah, cuma berebet di putaran bawah. Dan nomor 11 terakhir adalah tutup noken as baret bergesekan dengan noken as. Dan ini apa katanya, sepul sudah full web bla 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 bla. Nah, kalau mau baca silahkan di pause ya. Spare part lama jangan dibuang, mau dibawa lagi. Oke, mungkin termasuk sama kotoran-kotorannya ya. Oke, nanti saya siapkan ya. Saya nggak akan buang kotorannya, mungkin sama oli bekasnya juga. Oke, sekarang balik lagi ke kruk as. Untuk kruk asnya seperti ini kondisinya. Ini sudah saya cek geol kiri kanan. Untuk yang bagian magnet tidak terlalu terlihat, tapi untuk bagian kopling itu cukup ya, terlihat geol. Dan untuk stang piston sebetulnya bagus. Ini sudah saya cek bagus, tapi ini lokal KW yang bungkus Honda itu tuh yang warna merah. Jadi si owner katanya pengen semuanya diusahakan diganti dengan yang original. Nanti kita cek kedepannya seperti apa. Yang pasti ini lokal. Untuk bearing kruk as ini terlihat masih baru, tapi kita pindah dulu ke bagian crankcase tengah. Seperti ini kondisinya. Ini kotor ya, nah, bener olinya rembes. Untuk bearing gigi rasio
yang besar 6204 ini sudah dalam ya, sudah terlihat ada yang cacat. Untuk 6202 nya ini terbalik pemasangannya, ini juga karet, harusnya seng. Sekarang beralih ke crankcase yang satunya lagi untuk gigi transmisi. Kalau sekilas ring-ringnya masih komplit, dan untuk netral, posisi netral yang kadang on kadang off, ini ternyata plat sensor netralnya patah ya, jadi ikut berputar. Kemudian untuk rumah bearing crook as sebelah kanan atau kopling, ini ternyata diganjal menggunakan ring piston seperti ini. Dan memang ketika belum dibongkar, ketika crook asnya diputar, itu putaran crook as tidak lancar ya, seret ya. Nanti saya cari dulu videonya, mudah-mudahan ada, karena kebetulan saya rekam juga. Tapi kok kayak dia ada nafas kayak kan ngomongnya masih ada gitu, mukanya kan kayak ngomong lagi kenapa pak gitu kan, gimana ya, cerita merokok dulu deh, merokok dulu merokok gitu lagi keras katanya. Dan untuk rumah bearing crook as, kalau dicek ya, ini bawaan crook asnya, bearingnya ini terlihat masih baru sebetulnya. Ini masuk ya. Saya kira rumah bearingnya yang aus ya, karena untuk GL Max, untuk bearing crook as itu tertanam di crankcase. Tapi setelah dibandingkan menggunakan bearing crook as, ini copotan ya, ini masih bagus. Ini tidak masuk. Ini tidak masuk, sedangkan untuk yang bawaannya ini masuk. Jadi bisa dipastikan bearing crook asnya yang mengecil ya. Ini kenapa bisa mengecil ya, karena crook asnya geolnya parah. Nah, ini masuk. Oke, selanjutnya kopling. Untuk kopling, ada suara bagian kasar di bagian kopling. Ini masalahnya ada di sini. Ternyata kaki empatnya nabrak rotor pompa oli. Nabrak bagian rotor pompa oli bagian belakang. Nah, ini satu. Kemudian untuk pelat gesek kopling juga diakalin seperti ini. Semuanya 4-4-nya. Dan untuk kampas kopling ini sebetulnya masih baru, tapi gosong, tapi keras juga. Ini sudah saya cek, ini sekeras tembok ya, tembok beton, sehingga menyebabkan kaki 4 dan lawannya atau pressure plate itu kemakannya tidak rata alias bergelombang. Nah, ini bergelombang cukup dalam. Ini kalau di kamera tidak terlihat, tapi kalau dilihat langsung dan diraba, ini bergelombang. Yang pertama karena kampas koplingnya keras, yang kedua suplai olinya kurang kayaknya, ini karena pas dibuka kering. Sebelah sininya juga sama, dan ini bukan peruntukannya untuk GL Max. Untuk GL Max ini untuk Tiger, tipenya KCS, harusnya KB5. Ini Tiger dan GL. Ini untuk GL Max Neotech harusnya ada alur untuk ring koplingnya. Yang dimaksud dengan ring kopling adalah, nah ini ada alurnya harusnya. Kemudian apalagi ya, pompa oli sudah lemah. Nanti harus dicek lagi lebih dalam. Kita cek rotornya seperti apa. Bearing penekan kopling oblak 16003. Mur kopling seperti ini kondisinya. Sekarang beralih ke bagian magnet. Oh, ini kopling, kelupaan. Bagian hose kopling seperti ini. Ini karetnya mungkin sudah diganti, tapi pengerjaannya bisa dilihat sendiri seperti ini. Dan
Ini ada celah. Ini mungkin jari jempol kaki juga masuk ya. Ini sangat besar, jadi si kopling lebih keluar posisinya, dan ini juga kena. Ini kena bagian apa namanya? Itu tuh bagian rotor pompa oli, dan diganjal menggunakan o-ring seperti ini di bagian sini. Selanjutnya bagian magnet seperti ini kondisinya. Ini sudah full web katanya. Spoolnya masih original ya. Untuk kabelnya sudah retak-retak, sudah kering. Insulatornya juga sama, sudah keras. Bagian magnet ada cacat di bagian pick up. Selebihnya masih bagus. Rantai timing menggunakan tipe roller seperti ini. Ini bukan bawaannya GL Max, ini nanti kita ganti. Dan ini ada yang melintir kalau nggak salah. Nah ini bagian yang melintir. Nah ini juga ada sama. Stopper rantai timing juga dipotong, nggak tahu kenapa. Bagian head seperti ini kotor ya. Tutupnya juga sama, kotor. Untuk pelatuk masih ori, dan tapaknya juga masih rata. Tapi untuk as pelatuk belum saya cek, nanti kita cek lebih dalam lagi ya. Untuk setelan pelatuk jeber sama dua-duanya. Packing seng bentuknya bukan bulat tapi kayak rengginang. Piston baret ya, ini OS 150. Untuk mereknya saya nggak tahu, ini kemungkinan yang murah karena nggak ada mereknya. Noken as Edo Kondologit. Kemudian untuk head seperti ini. Untuk bos klep oblak yang X, yang in juga sama. Dan ini ada bagian luka di bagian batangnya. Ini harus dicek lagi bagian batangnya ukurannya berapa. Untuk sittingan klep juga sudah agak dalam ya. Ini bagian jalur portingnya kotor. Yang X ya pasti kotor. Ini nanti kita bersihkan. Ini nggak pakai karet. Kemudian ini ada bagian cacat ya, kemungkinan karena baut sprocket noken as yang kepanjangan mungkin. Nah ini tutup noken as, mungkin kemungkinan kurang oli atau si noken as ininya ininya kepanjangan ya, kemungkinan jadi bergesekan. Terus ini pakai CB100 GL 100 ya, nanti ini kita ganti. Untuk pair klep dan lain-lain masih bawaannya. Lidah tensioner sudah keras, cuma baut-baut dan murnya sudah karatan. Ini tinggal proses pembersihan dan belanja spare part. Oke, sekarang masuk ke dalam tahap proses perakitan. Bagian mesin semuanya sudah dibersihkan, luar dan dalam ya. Sudah bersih semuanya. Dan untuk bearing-bearing rasio transmisi ada beberapa yang diganti. Untuk bearing kopling, bagian kopling ini masih bawaannya karena masih bagus. Untuk bearing bambu juga yang kecil ini juga masih bagus, tidak diganti. Yang ini diganti dua-duanya, ini 6204 dan 6202. Ini Koyo, ini NTN, ini dua-duanya buatan Taiwan ya, Koyo Taiwan. Kemudian untuk rumah kruk as, bearing kruk as juga sudah diganti ya, sebelah. Ini menggunakan merek NTN original. Dan ini toleransinya sudah sesuai pabrikan, jadi dia nempel ke rumah atau di crankcase ya. Ini tidak copot ya, jadi pemasangannya harus dipanaskan. Ini sudah enak, sudah bagus. Kemudian untuk kruk as juga sudah di center. Untuk stang piston ini diganti menggunakan merek TKRJ. Nah ini bila ingin ada yang tahu, ini buatan Jepang ya. Untuk CBX 200 ini Brazil ya sebetulnya, tapi sama saja barangnya buatan Jepang.
Kemudian untuk gigi kruk as yang asalnya GL Pro seperti ini diganti menggunakan ori original Jepang ya. Nah, ini bungkusnya bagi teman-teman yang ingin beli. Bungkusnya yang ori itu seperti ini buatan Jepang, dan kodenya silahkan catat karena banyak di luaran sana yang palsu ya. Dan untuk yang ori seperti ini bungkusnya. Untuk harganya ini 2,5 untuk gigi kruk as, dan untuk stang piston ini harganya 550.000 ya. Kemudian untuk toleransinya ini 0,20, dan untuk bearing yang sebelah magnet ini masih bawaannya karena terbilang masih baru, jadi yang diganti hanya yang sebelah. Kemudian untuk gigi transmisi ada beberapa yang diganti, contohnya as ya. As gear ini diganti menggunakan original GL Max, tapi ya GL Max yang CDI ya, bukan yang GL Max yang Neotek, tapi secara bentuk sama. Ini original, harganya kurang lebih sekitar 300-an. Ini bawaannya kenapa diganti, karena permukaan sealnya sudah berlubang seperti ini ya. Untuk ring-ringnya masih komplit, tidak ada masalah. Kemudian karena kemarin ada masalah katanya selahan kadang nyangkut kadang enggak, itu ternyata perselahannya patah ya. Nah, ini patah, dan ini patahannya, dan akan diganti menggunakan perselahan merek Aspira. Kemudian oh iya, plat sensor netral ini yang kemarin patah karena kadang hidup kadang enggak, ini diganti menggunakan original ya. Terus apa lagi ya, oh ya, karena baut-baut mesin sedang dalam proses di chrome ulang, jadi ini kita akan menggunakan baut pengganti. Jadi ketika bautnya beres sudah di chrome, kita akan ganti ya. Sekarang lanjut ke bagian kopling. Untuk bagian kopling ada beberapa part yang diganti ya. Contohnya ini karet kopling dan rumah koplingnya ini diganti ya dengan yang baru, dan ini hasilnya. Untuk kelingan atau paku kelingnya seperti ini kondisinya, dan untuk plat cover koplingnya juga diganti, plat besinya nih seperti ini hasilnya. Kemudian untuk bekasnya seperti ini nih, ini belah, nah itu juga belah, ini nyengsol, ini belah. Nah, ini diganti karena platnya kondisinya seperti ini ya, di gerinda. Kemudian untuk bagian bak kopling, studnya diganti menggunakan yang chrome, seal stud dan seal as RPM juga diganti ya dengan yang baru original dan sudah dibersihkan. Kemudian rotor pompa oli juga diganti, ini karena lokal ya. Jadi buat teman-teman yang pakai lokal sebaiknya pakai ori ya. Ini karena kelemahan lokal itu geol kalau dipakai. Dan biasanya si ini nih, si besi yang ujung ini juga oblak ya, nggak seperti yang original dia rapat. Jadi ini diganti menggunakan rotor pompa oli copotan seperti ini. Ini kondisinya masih sangat bagus. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang original, ini diam ya, nggak geol-geol atau nggak uget-uget seperti yang lokal. Ini original. Ini juga original bagian belakang. Nah ini. Dan untuk baut sudah beres ya di plating. Untuk baut crankcase juga sudah diganti. Per kopling masih bawaannya, ini sudah dibersihkan. Nah, untuk pompa oli ini juga diganti ya. Ini walaupun terlihat masih bagus, bersih,
Tapi kalau kita buka dalamannya itu kita akan tahu kenapa harus diganti. Nanti kalau ada waktu di akhir video saya perlihatkan kenapa ketika restorasi yang pertama wajib diganti adalah pompa oli ya. Untuk pompa oli diganti menggunakan pompa oli PR, dan ini sudah di PNP-kan agar masuk ke as RPM takometer ya, karena untuk bawaannya tidak PNP. Dan ada request dari owner, katanya pengen menggunakan jadar spring seperti originalnya. Ini saya belikan jadar spring original ya. Untuk bawaannya sebelum dibongkar memang tidak pakai jadar spring seperti ini. Ini kampas kecilnya juga original, kampas besar original juga sama. Kaki 4 dan lawannya original. Nah, ini maksud saya untuk yang GL Max atau GL Pro Neotech, dia seperti ini. Ada nut ya, dia lebih tinggi sedikit. Nah, ini untuk GL Max. Jadi yang sebelumnya itu pakai Tiger atau CB100 ya, sebetulnya gak masalah. Tapi karena dia ring koplingnya tebal seperti ini dan memang pengen pakai yang ori, jadi saya belikan khusus untuk yang GL Max. Dan untuk kodenya juga beda, jadi hati-hati jangan salah pilih. Kemudian bearing penengan kopling juga saya belikan yang baru. Ini pakai Koyo original Jepang, karena bawaannya ini oblak, nggak tahu kenapa ya, mungkin usia juga. Nah, ini mur kopling dan mur kruk as juga diganti karena ini dipukul ya, kondisinya seperti ini. Kemudian part lainnya adalah ya mur kopling dan mur kruk as juga original VR. Oke, mungkin untuk kopling segini dulu ya. Lanjut ke proses pemasangan. Kopling sudah beres, sekarang kita beralih ke bagian magnet. Untuk magnet juga ada beberapa part yang diganti ya. Yang pertama kita mulai dari spool. Ini spoolnya masih bawaan, masih cukup bagus. Tapi yang diganti adalah perkabelannya ya, dari ujung spool sampai ujung soket. Nah, ini diganti semua. Sampai selongsongnya diganti. Sekunnya juga diganti. Ini kabelnya pakai kabel yang bagus. Dan ini fresh, segar ya kabelnya. Kemudian bagian spool juga dirapikan ya, bagian perkabelannya ini sudah full web dari bawaannya. Dan memang bawaannya kurang rapi, ini dirapikan lagi. Kenapa kabelnya diganti? Karena untuk kabel spool bawaannya ini sangat crispy ya. Sudah pecah-pecah. Nah, ini pecah, kabelnya juga terkelupas. Selanjutnya adalah magnet. Magnet sudah dibersihkan dan sudah dipoles juga ya. Jadi agak glowing sedikit. Kemudian untuk rantai timing, ini bawaannya kan pakai roller, pakai CB198. Ini juga diganti karena kebetulan ingin di originalkan lagi. Kemudian untuk yang ini juga yang bawaannya ya, yang tipe roller seperti ini juga mengkerut ya, bukan mengkerut sih, apa, ngeriut. Nah, ini nih tuh, ini gak tahu cara masangnya kayak gimana dulunya. Ini kemungkinan karena dia tidak dipapas bloknya, jadi dipaksakan ya. Jadi seperti ini, dia ngunci nih. Ini nggak longgar seperti mata yang lainnya. Diganti menggunakan rantai timing original Honda Jepang ya, 100 mata. Ini mereknya Morse. Ini harganya sekitar 300-an. Untuk yang lokal atau AHM lokal itu harganya cuma 100 ribuan. Kalau ini yang Jepang, mereknya Morse. Jadi ada kode di rantai timingnya Morse ya, atau kode M. Kemudian untuk
tahanan rantai timing bawaannya juga patah. Seperti ini kondisinya. Ini juga bocel ya. Ini diganti, nanti akan diganti menggunakan stopper rantai timing dari VR seperti ini. Selanjutnya adalah apalagi? Ini lubang blok magnet, lubang top blok magnet juga diganti menggunakan Honda Blade yang tipe pakai kunci L seperti ini. Atasnya juga sama untuk lubang intip TMA-nya. Kenapa diganti ya? Kenapa enggak? Kemudian seal juga original ya. Selanjutnya mungkin cukup segitu ya. Ini baut-bautnya juga ya, sudah saya bilang sudah di plating ulang, jadi bautnya masih original. Ruangan tengah. Nah, colokan listrik cuma ada di dekat pintu itu. Sekarang beralih ke bagian blok piston dan head ya. Blok piston dan head juga ada beberapa part yang diganti. Yang pertama adalah sudah pasti piston, karena pistonnya baret ya, seperti ini. Kemudian klepnya juga ternyata setelah diukur batangnya itu sudah aus, dan permukaan ini juga sudah tajam ya, sudah melengkung. Kemudian bos klep in X juga diganti. Pen piston, nah ini as pelatuk juga diganti, ini karena sudah cacat ya, luka dalam nih ini. Dan yang satunya lagi malah lebih dalam lagi, nah ini jadi diganti. Kemudian blok piston sudah di quarter. Nah ini hasil pekerjaan sittingan klep yang diganti in X. Ini hasilnya ya, bisa dilihat sangat rapi. Ini bos klepnya juga diganti in X dua-duanya. Dan tentu saja sudah dibersihkan ya bagian dalam head. Ini tinggal dipasang. Ini juga sudah dibersihkan bagian lubang intake dan exhaust. Ini juga sudah bersih. Kemudian ada beberapa part yang dibawa konsumen langsung, yaitu ini packing ya, packing tutup noken as, kemudian noken as. Konsumen bawa noken as original GLMAX. Original nos. Ini harganya kurang lebih sekitar 300-an. Kemudian tutup noken as, cover noken as original. Di sini ada tonjokan tensioner. Kemudian ini adalah bungkus bekas bos klep ya. Bila ada yang penasaran kodenya, ini buatan Jepang, satunya itu 150, jadi kalau diganti in X itu 300. Kemudian untuk as pelatuk menggunakan VR original. Nah ini adalah gigi sentrik atau gigi noken as juga original, buatan Jepang. Ini dibelikan langsung konsumen, diorder langsung oleh konsumen. Kemudian seal klep, terus baut tutup noken as original. Tutup klep original juga. Nah ini pistonnya OS 200 merek NPP, GLMAX Neotech. Kemudian ini mur dan baut blockhead yang sudah di plating ulang ya. Ini original bawaan, masih original bawaan. Ini satu lagi adalah packing blok piston bawah. Ini saya belikan yang original
Walaupun ownernya bawa full set ya, packing seperti ini, Federal. Di dalamnya juga sudah ada seal clamp, tapi untuk seal clamp bawaannya Federal itu jelek ya. Dan sebetulnya packingnya juga kurang terlalu bagus sih sebetulnya ya, karena dia untuk potongannya kurang rapi, jadi harus dirapikan lagi. Nah seperti ini, jadi kurang bisa satset ya, tapi ya karena sudah dibelikan jadi makanya dipakai. Nah, ini sudah terpasang seperti ini pakai kunci L jadi supaya gampang dibuka ya. Kalau yang pakai obeng min itu kan gampang cacat ya. Pada di deretan paling belakang, dan kolam utama ini kosong sebenarnya, tapi khusus. Nah di titik itulah akhirnya komandan batalion ini benar.
Oke, itu dia hasil peremajaan mesin Honda GL Max Neotech. Untuk suara mesin silahkan didengar sendiri ya. Mungkin segini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Facebook atau DM IG juga bisa. Untuk nomor WA banyak yang tanya, sama alamat ada di Facebook ya. Saya nggak akan ngasih secara cuma-cuma, jadi silahkan langsung aja datang atau lihat di Facebook untuk alamat dan nomor WA. Terima kasih.